Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 349. Di saat Yudis yang bicara dengan ayahnya mengenai rencana jahatnya yang akan memfitnah bos besar, menjatuhkan nama baiknya, bertujuan pula menghancurkan semua perusahaan miliknya bos besar, Yudis pun seperti biasa merasa yakin sekali akan bisa melakukan. Sementara itu, di saat yang sama, Kenshin yang telah sampai di rumahnya sendiri, ia yang bersama Iwan, yang sehabis dari rumahnya Rena. Iwan pun lalu bertanya, bro, kayaknya itu Rena benar-benar suka lu bro. Gua perhatiin tadi, senyum-senyum gitu. Kenshin menjawab, bisa aja lu Wan, masa cewek senyum? Lu bilang langsung suka, jangan sering terbawa perasaan Wan. Entar lu mudah jatuh cinta. Hahaha, Kenshin tertawa. Iwan menjawabnya, lu gua bilangin gak percaya bro. Terus kalau Rena suka lu, apa lu mau menerima juga? Kenshin menyahut, lu bisa aja Wan, itu kan hanya ilusimu. Iwan pun membalasnya, bukan ilusi bro, tapi feeling gua yang bicara. Ini kalau gue jadi lu, pasti aku terima juga, meski ada cewek yang lain. Hahaha, Iwan tertawa. Kenshin menyahut, berarti lu Wan, tipe cowok yang gak setiawan. Jangan-jangan entar Ririn, kalau sudah jadi cewek lu, kamu coba untuk selingkuh. Iwan langsung menjawabnya, ah lu bro, jangan baper gitu bro. Gua kan bercanda, masa lu anggap serius? Hahaha, Iwan tertawa, lalu ia melanjutkan bicara, nah kalau Ririn itu jadian sama gua, ya gua setia sampai mati. Kenshin membalasnya, kayak lirik lagu aja Wan bicaramu, pakai puitis segala. Kemudian setelah itu, terdengar ayahnya Kenshin memanggil, Kenshini ayah mau bilang. Kenshin pun menghampiri, ayahnya itu bicara, Wan kamu juga ke sini. Iwan pun mendatangi, dan ayahnya Kenshin bilang, ini Ken untuk pekerjaan dari London. Agar cepat kamu selesaikan, kamu besok datangi lagi perusahaan yang kemarin dapat tugas itu. Ini ada pembaruan jadwalnya. Kenshin menjawab, baik ya besok akan saya kerjakan. Lalu ayahnya bicara lagi, oh ya untuk masalahmu tadi. Ayah dapat kabar, orang yang dibawa ke kantor polisi itu, sebagiannya mendapat penangguhan penahanan. Mereka tak jadi ditahan. Kenshin pun bertanya, lo itu kok bisa ya? Bukannya di kantor polisi tadi ada pengacara dari pihak kita? Apa mereka nggak mengajukan protes untuk melakukan perlawanan? Apalagi kata Pak Michael tadi, sudah punya bukti kuat. Pak Michael bilang punya rekaman video Yudis dan temannya saat di restoran mereka. Apa hal itu masih dikesampingkan? Bukan jadi bukti yang kuat. Ayahnya menjawab, rekaman itu masih disimpan. Belum ditunjukkan oleh Pak Michael. Apalagi Bang Hotman telepon. Jangan keburu ditunjukkan. Itu semua ada alasannya. Ayah ceritakan dulu. Kalau mau menangkap ikan besar, jangan mengejar yang kecil. Begitu pula dengan proyek perusahaan. Kalau kita bekerja dengan tenaga yang sama, mending pilih yang besar hasilnya, yang bisa mengerjakan banyak orang. Kenshin belum mengerti maksudnya, namun ayahnya bilang, kalau kamu belum paham, ikuti saja perintah ayah, belajar pelan-pelan. Oh ya ini ada hubungannya pula. Ayah tadi dapat kabar juga dari Pak Michael, katanya wanita yang pernah menabrak kamu itu, yang dulu anak pemilik perusahaan bermasalah. Apa kamu masih ingat saat ayah menyuruhmu menyamar kerja di situ? Kenshin menjawabnya, oh masih ingat ya. Maksudnya itu Wendy. Emang ada apa ya? Ayahnya pun bilang, ya itu maksud ayah. Kata Pak Michael tadi, Wendy itu menemui orang yang bermasalah denganmu. Mungkin mereka ada rencana yang tidak baik. Jadi untuk berjaga-jaga, hal yang tak diinginkan terjadi. Pak Michael tadi bilang ke ayah, telah memilih orang kepercayaan untuk mengawasi kinerja perusahaan yang dirasa nanti menunjukkan hal yang tak baik. Pak Michael pun juga meminta bantuan teman sekolahmu, yang namanya Ririn, untuk mengawasi akan hal-hal yang tak wajar. Kenshin menyahut, berarti Ririn sudah diberitahu ya? Ayahnya menjawab, ya itu tadi, Ririn sudah ditelepon Pak Michael. Nanti kalau ada hal yang mencurigakan, segera untuk dilaporkan. Kan kamu tahu sendiri, Wendy itu wanita yang tak baik.
mantan pimpinan di situ. Jadi sedikit banyak, ia masih bisa menyuruh orang untuk melakukan kejahatan. Nah, daripada menunggu kejadian, ya lebih baik berjaga-jaga. Apalagi tadi Pak Andi cerita, kalau perusahaannya jatuh, lantaran campur tangan seorang pengusaha, yang tak lain ayah dari orang yang bermasalah denganmu. Atau lebih tepatnya, dia itu ayahnya Yudis. Jadi itu maksud ayah. Daripada menangkap ikan kecil, lebih baik yang besar sekalian. Kenshin pun jadi paham. Begitu pula dengan Iwan. Lalu bos besar bilang, "Oh ya Iwan, besok kamu menyamar kerja di perusahaan itu. Apa kamu bersedia Wan?" Ayahnya Kenshin bertanya. Iwan langsung menjawabnya, "Oh itu Pak, saya sangat bersedia sekali. Terima kasih telah mempercayai saya." Ayahnya Kenshin pun bertanya, "Terus kamu mau menyamar kerja jadi apa Wan?" "Jadi pekerja kantor, teknisi, karyawan, pegawai. Pilih saja mana yang kamu suka. Atau sekalian itu kerja langsung. Biar nggak jadi cleaning service saja." Iwan pun menjawabnya, "Oh itu Pak, saya kerja cleaning service aja Pak. Karena mudah untuk menyamar. Kalau nanti ada sesuatu, pasti saya nggak akan dicurigai. Nah kalau saya jadi pegawai kantor, orang yang akan berbuat jahat di situ, nanti kalau melihat saya, pasti sembunyi-sembunyi. Jadi ya itu Pak, mending kerja seperti biasa, cleaning service." Bos besar pun menjawabnya, "Ya sudah Wan kalau itu pilihanmu. Untuk masalah perlengkapan nanti, entar Pak Michael yang mengaturnya." Iwan pun membalasnya, "Baik Pak terima kasih." Lalu bos besar itu pun masuk lagi ke rumah. Kemudian Iwan, yang disuruh kerja menyamar, hatinya pun malah senang. Wajahnya nampak bahagia. Kenshin pun bertanya, "Lu kok malah ceria gitu Wan? Lu terlihat semakin semangat." "Gua curiga sekali nih, apa lantaran ada Ririn yang kerja di perusahaan itu?" Iwan menjawabnya, "Ah lu bro mau tahu aja urusan gua. Gue senang aja lu bertanya. Gak suka lihat teman bahagia lu." "Oh ya bro, biar di situ ada Ririn, gua pasti gak baper bro. Alias kebawa perasaan." "Hahaha." Iwan tertawa. Kenshin menjawabnya, "Kalau gitu gua telepon Ririn aja Wan." Menanyakan langsung ke dia. Ririn kan kerja lumayan udah lama. Dan Kenshin pun menelponnya. Ririn yang ada di rumah langsung mengangkatnya. Kenshin pun menyapa, "Halo Rin selamat malam." "Assalamualaikum." Ririn menjawabnya, "Waalaikumsalam Ken. Selamat malam juga. Oh ya tumben banget nih telepon. Oh ya kamu tadi nggak apa ya Ken? Gimana masalah kamu?" Kenshin menjawabnya, "Oh masalah itu, sudah ada yang menangani Rin. Dan mungkin sengaja, beritanya akan diredahkan. Tapi aku telepon ini, nggak bahas masalah itu Rin. Ini aku mau bertanya, apa kamu tadi ditelepon Pak Michael ya? Menjelaskan masalah kewaspadaan." Lalu Kenshin melanjutkan bicara, "Oh ya menurut kamu, selama kamu kerja, masih ada nggak ya Rin? Orang-orang yang kerja di situ seperti mencurigakan gitu." Ririn menjawabnya, "Oh ya Ken, aku tadi ditelepon Pak Michael. Beliau menjelaskan tentang Wendy, dan aku langsung jadi paham Ken. Apa yang dimaksud oleh Pak Michael itu? Kan dulu aku kerja bersama dengan kamu, dan untuk yang kamu tanyakan, apa ada orang yang mencurigakan mengenai hal itu? Menurut yang aku temui, selama aku kerja di sini, tepatnya beberapa bulan belakangan, sepertinya ada Ken yang patut dicurigai. Karena aku melihat sendiri, di waktu minggu lalu, ada salah satu pegawai di sini yang lagi bicara dengan Wendy. Aku lihat di luar perusahaan, mereka bicara seperti sembunyi-sembunyi." Kenshin pun menjawab, "Berarti emang benar kata ayahku tadi. Sebelum kejadian, kita harus berjaga-jaga." "Oke Rin terima kasih. Informasimu penting sekali." "Oh ya entar besok Iwan juga ikut Rin menyamar kerja di sana. Apa kamu suka Rin?" Ririn menjawabnya, "Oh Mas Iwan juga ke sini ya?" "Ya aku suka sekali Ken. Malah entar ada teman bicara." Iwan pun mendengar percakapan itu. Hatinya langsung saja berbunga-bunga rasanya, melayang-layang angannya. Iwan pun menjadi senang mendengar kalimat tersebut. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.